Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Ratna Juwita dari kelas pendidikan Bahasa Arab 4C di mata kuliah metodologi pengajaran bahasa asing. Di sini saya akan seperti biasa menjelaskan materi, yaitu tentang Thoriqah Syam'iyah Syafawiyah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang Thoriqah Syam'iyah Syafawiyah. Sebelumnya bisa dilihat di sebelah kiri saya papan tulis materinya. Latar belakang Thoriqah Syam'iyah Syafawiyah. Metode audilingual atau Syam'iyah Syafawiyah mula-mula muncul di Amerika Serikat. Kelahirannya tidak terlepas dari konteks sosial politik negara itu, yaitu ketika terjadinya pergolakan Perang Dunia Kedua. Saat itu Amerika mengalami kekalahan perang. Maka untuk kepentingan kepenggalangan kekuatan baru, ia sangat membutuhkan personalia yang sangat lancar, berbahasa asing yang mampu bekerja sebagai penerjemah agar bisa berkomunikasi langsung dengan penduduk setempat. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan suatu program yang mampu mengembangkan kemampuan berbahasa asing secara cepat. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintahan Amerika Serikat menugaskan beberapa universitas untuk merencanakan program pengajaran bahasa asing untuk para personalia militer yang mempunyai kemampuan bahasa yang diperlukan. Maka didirikan badan yang dinamakan Army Specialist Training Program atau disingkat yaitu menjadi ASTP pada tahun 1942. Itu adalah penjelasan dari latar belakang Thoriqah Syam'iyah Syafawiyah. Selanjutnya yaitu penjelasan dari landasan teori Thoriqah Syam'iyah Syafawiyah. Nah, landasan teori ini ada 4 macam. Ada 4 poin, yaitu yang pertama, materi yang harus diprioritaskan dalam pengajaran bahasa asing atau bahasa tujuan adalah memahami pembicaraan dan berbicara. Yang kedua yaitu cara yang tepat untuk mengajari bahasa asing atau bahasa tujuan dalam membentuk kebiasaan berbahasa. Yang ketiga yaitu materi yang harus dipelajari adalah bahasa asing atau bahasa tujuan itu. Yang keempat yaitu para ahli bahasa struktural menolak adanya pikiran tata bahasa semesta yang memandang adanya kaidah-kaidah bahasa secara keseluruhan. Itu adalah penjelasan dari landasan teori Thoriqah Syam'iyah Syafawiyah. Selanjutnya yaitu penjelasan dari karakteristik Thoriqah Syam'iyah Syafawiyah. Nah, karakteristik Thoriqah Syam'iyah Syafawiyah itu ada 11, yaitu yang pertama, tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Yang kedua, urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Yang keempat yaitu penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan pola. Yang kelima yaitu pelajaran menulis merupakan representasi dan pelajaran berbicara. Selanjutnya yaitu penjelasan dari karakteristik Thoriqah Syam'iyah Syafawiyah. Nah, karakteristik Thoriqah Syam'iyah Syafawiyah itu ada 11, yaitu yang pertama, tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Yang kedua, urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Yang keempat yaitu penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan pola. Yang kelima yaitu pelajaran menulis merupakan representasi dan
pelajaran berbicara. Yang keenam yaitu kosakata dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata lepas yang berdiri sendiri. Yang ketujuh yaitu pengajaran sistem bunyi secara sistematis agar dapat digunakan atau dipraktekkan oleh pelajar dengan teknik demonstrasi, peniruan, komparasi, kontras, dan lain-lain. Yang ke-8 yaitu penerjemahan dihindari. Yang ke-10 yaitu gramatika tidak diajarkan pada tahap permulaan. Yang ke-11 yaitu pemilihan materi ditekankan pada unit dan pola yang menunjukkan adanya perbedaan struktural antara bahasa asing yang diajarkan dan bahasa ibu pelajar. Itu adalah penjelasan 11 karakteristik Thoriko Syam'iyyah Syafawiyah. Selanjutnya yaitu penjelasan dari tujuan Thoriko Syam'iyyah Syafawiyah. Nah, tujuan metode ini bertujuan bahwa audiolingual pada dasarnya tidak hanya menekankan latihan dan pembiasaan para pelajar untuk membentuk kecakapan berbahasa, tetapi juga kecermatan pengajar dalam membimbing mereka sampai diperhatikan. Oleh sebab itu, seorang pengajar harus benar-benar menguasai prinsip-prinsip itu. Itu adalah penjelasan dari tujuan Thoriko Syam'iyyah Syafawiyah. Selanjutnya yaitu penjelasan dari peran guru, peran siswa, dan bahan ajar Thoriko Syam'iyyah Syafawiyah. Nah, peran guru sebagai sumber belajar sekaligus media. Guru menyerahkan tanggung jawabnya kepada media. Nah, selanjutnya yaitu peran siswa. Peran siswa harus merespon dalam bentuk menirukan, menjawab pertanyaan, memperagakan dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan bahasa Arab. Nah, selanjutnya yaitu bahan ajar. Nah, bahan ajar ini sebagai penunjang pelajaran dengan bisa dipakai sebagai referensi untuk mengajar atau untuk guru. Itu adalah penjelasan dari peran guru, peran siswa, dan bahan ajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan penjelasan Thoriko Syam'iyyah Syafawiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.